Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan reaction Pak Jokowi sedang marah-marah saat menjabat dan menegur para menterinya. Yuk kita saksikan videonya sekarang juga. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Betul. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Ini lagi marah-marah nih. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Para menterinya. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Betul. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Betul. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Betul. Kita harus ngerti ini. Punya tanggung jawab ya. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Betul. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Ya, namanya juga menteri ya. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah. Betul. Bakalan jalan ya. Berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Ini tegas. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Berikan contoh Pertamina misalnya, sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu di Tuban itu ingin investasi, sudah mulai saya ngerti, tapi Rosneftnya pengen cepat, tapi kitanya nggak pengen cepat. Ini investasi yang gede sekali. 168 triliun. Tapi realisasi baru kira-kira 5,8. Terakhir udah alasannya ada aja minta kereta api lah.
minta jalan tol lah, baru mulai berapa persen 5 triliun itu. 5% aja belum ada. Gak ada masalah kok. Memang fasilitas seperti itu pemerintah yang harus membangun. Gak ada masalah, sampaikan. Kita ini ada masalah karena ini. Tapi kan problemnya bukan itu. Problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan. Zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Nggak bisa lagi kita masih senang dengan comfort zone. Udah nggak bisa lagi. Di dekatnya lagi ada TPPI juga sama. Investasinya 3,8 miliar dolar. Juga sudah bertahun-tahun ini udah sebelum kita udah ada, kemudian ada masalah. Belum jalan-jalan juga. Saya dilantik itu langsung saya ke TPPI loh. Setelah saya dilantik 2014 saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrochemical di situ. Sehingga waktu Bu Dirut saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya bentak tuh karena memang benar. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya enggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari Dirut-Dirut sebelumnya. Ya saya belak-belakan memang biasa. Saya berikan contoh. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa. Cek yang terjadi. Sedih saya. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Marah benar. Sangat marah benar. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Coba CCTV beli impor. Pensil, kertas, saya cek impor. Ballpoint. Biar bentuknya gede ya. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Betul. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Biar maju negara kita. Rakyat kita Barang biar yang kita beli barang nambah pekerjaan dalam negeri, berarti akan ada investasi. Berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Betul. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Terlalu banyak, saya terlalu banyak mendapatkan laporan. Nah, ini untuk Polri ini. Sehingga kembali lagi, gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Betul. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Apalagi sekarang itu yang kita harus mengerti medsos dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Dan keluhan masyarakat terhadap anggota Polri kita, ini tugas saudara-saudara semuanya. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7% itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini
anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan, nomor yang ketiga 19,2%. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi itu. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Betul. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Yang salah, dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran Jokowi. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi seharian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian, itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa.